kelas kita. Nah, teman-teman lihat gambar yang di bawah guru ini gambar apa? Boleh tidak membuat teman-teman nangis? Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita buat keyakinan kelas? Keyakinannya apa? Kalau kita supaya teman-teman kita tidak ada yang nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Oke, yuk kita bergerak dulu sebelum kita melanjutkan biar otot-otot kita menjadi agak lentur, ya. Kepala kuda ya, bisa kepala kuda? Oke, yuk kepala kuda dulu. Silakan, boleh berdiri. Dengarkan apa kata saya, ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, diputar-putar, diputar-putar, stop, diputar-putar, tangan ke atas, tangan ke samping, ya. Oke, ini bukan hanya konsentrasi ya Ibu, ternyata ini itu apa ya? Gaya belajar kita juga yang berbeda-beda. Ada gaya belajar yang visual, ada gaya belajar yang auditori. Coba yang hanya melihat saya, nanti tidak akan mendengarkan, dia akan konsentrasi pada visualnya. Kemudian yang bergerak-gerak mereka dengan sangat stabil. Akan sedikit mengabaikan dari visual dan auditorinya, dan kita masih konsentrasi. Hebat tetangga.
biasa kita dengarkan, biasa kita sangat familiar sekali di telinga kita. Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, kalau begitu tadi dilanjut Bu sampai di nah ini dia. Sekarang kita sampai di motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, motivasi merupakan kemauan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi juga dapat diterjemahkan sebagai hal yang mendorong perilaku manusia untuk mendapatkan suatu tujuan. Nah, itu adalah motivasi. Kemudian hukuman memberikan hukuman dan penghargaan terhadap anak dipercaya akan membentuk jati diri mereka di masa depan. Jika hukuman dan penghargaan dilakukan dengan tepat, nah maka akan mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman yang paling tepat dan mudah adalah teguran dengan lembut, memberikan contoh apa yang seharusnya dilakukan anak. Jadi anak tidak merasa disalahkan, tetapi juga diberitahu bagaimana seharusnya yang benar. Sudah dilakukan ya ibu-ibu ya? Ini sudah dilakukan kita nih. Kemudian penghargaan adalah pengakuan atas prestasi seseorang. Saya kira ini juga sudah biasa kita lakukan, sudah biasa familiar sekali. Murid berhak untuk mendapatkan penghargaan atas perbuatan baik mereka. Penghargaan ada yang bersifat material, yaitu berupa benda atau makanan. Ada juga yang bersifat sosial seperti dipuji, dikasih tepuk tangan, dikasih simbol bintang dan lain-lain. Kalau ibu-ibu di sini biasanya kasih penghargaan untuk anak-anak apa ibu? Jempol, ya jempol. Apa lagi selain jempol? Tepuk tangan. Ada yang bintang? Oke, ada yang bintang. Lanjut. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Nah, seringkali yang ini itu memang membuat saya melihat diri saya sendiri. Saya ikut yang mana sih motivasi ini sebenarnya? Kita bisa cek pada diri kita sendiri dulu sebelum kita memberikan juga pada anak-anak. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita ataupun anak-anak itu akan melakukan suatu tindakan itu karena dia menghindari ketidaknyamanan ben ora disenangi dan aku tidak mau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, ini senengnya sing cantik nanti biar dikasih yang lebih dari suami. Pernah Bu? Atau yang lainnya kalau anak-anak, saya mau belajar tekun nanti kalau ranking 1 gitu kan ya. Kalau dulu masih ranking nanti kalau ranking 1 saya akan diajak ibu jalan-jalan ke pantai gitu. Nah, itu termasuk dari motivasi itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang motivasi yang paling jempol, yang paling hebat. Nah, ini masuk di motivasi diri. Nah, ini PR untuk kita semua, bagaimana memotivasi diri kita. Kemudian memotivasi anak biar anak itu termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Karena ini itu harus kita biasakan mungkin ya. Kita biasakan di sekolah kita supaya anak-anak nanti bisa termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Bagaimana caranya kira-kira ibu-ibu? Lumayan sulit tapi pasti bisa diusahakan ya, pasti bisa diusahakan. Next. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu melakukan
kesalahan, biasanya mereka akan mendapat hukuman. Mereka juga akan mendapatkan konsekuensi. Nah, bedanya apa? Bedanya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kalau di TK itu biasanya apa ya, pelanggaran itu apa ya Bu? Pelanggaran yang di TK kan biasanya tidak memakai sepatu gitu, tidak memakai sepatu. Nah, kalau hukuman ini tiba-tiba tidak tahu apa ya sebelumnya bagaimana, tiba-tiba dikasih hukuman aja gitu, dikasih hukuman yang tidak memakai sepatu hari ini disuruh ngosokin WC gitu misalkan, boleh tidak Bu? Tidak boleh. Ya insya Allah yang di TK tidak ada seperti ini ya kalau hukuman. Nah, ini mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis, disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah itu Bu. Jadi hukuman itu bukan hanya fisik tapi psikis juga. Hukuman psikis gimana ya? Kalau hukuman psikis kira-kira? Kalau ancaman itu termasuk hukuman atau tidak ya Bu? Misalkan kamu kau tak bomongan ibu main di sana nih, ngeten termasuk hukuman kalau itu ancaman ya. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Next. Oh iya, oke.